Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama aku, Siska Vimala Nugrahini. Teman-teman bisa panggil aku Siska. Nah teman-teman, jadi hari ini aku tuh sebenarnya gak mau ngelawak, cuman aku mau cerita sedikit aja sama teman-teman. Siapa tahu dari cerita aku ini bisa menghibur hari teman-teman. Nah, tapi teman-teman, gak usah senyum dulu, bentar, dengerin cerita aku. Jadi aku tuh dulu punya hobi aku tuh berpetualang. Nah, dari hobi aku itu mengharuskan aku mau gak mau kan aku harus belajar nih gimana caranya bertahan hidup di alam luar gitu. Nah, ternyata bertahan hidup di alam luar itu nggak semudah kita nggak semudah itu. Tentunya ada tips and triknya ketika kita berada di alam luar, itu berbeda dengan kita berada di dalam rumah gitu. Nah, tapi masih mending ya kita punya dalam bertahan hidup di alam luar itu masih ada tips and triknya, nggak kayak kita bertahan hidup dengan kebijakan pemerintah yang mudah berubah-ubah itu. Kayak ya apa namanya, iya gak sih, kayak sekarang kan BBM gitu gampang berubah harganya, kayak naik turun gitu kan. Kayak ya suruh siapa gitu kalian pakai BBM, kan sekarang udah ada WhatsApp gitu gak sih. Tapi teman-teman, kembali lagi ke hobi aku yang suka berpetualang itu. Dari hobi aku yang suka berpetualang, tentunya dalam sendiri kan, gak mungkin. Jadi aku dalam berpetualang itu aku sama teman-teman aku dari DSD, Dewan Sugli Daerah. Nah, meskipun namanya Sugli, sibuk artinya, tapi kita nggak sibuk-sibuk banget kok. Kita lebih ke enjoy sama kegiatan-kegiatan kita, lebih kayak ya menikmati aja sama kegiatan kita gitu. Apalagi kan di DSD itu sering banget ada kegiatan ngecamp gitu, kayak apa namanya, kita lebih bisa menikmati alam dengan cara bermalam di alam liar gitu. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu ada nih salah satu yang mau aku ceritain. Jadi waktu itu kan dalam satu tim itu terdiri dari 7 orang. 7. Nah, dari 3 orang tersebut, dari 7 orang, 3 orang tuh harus tinggal di tenda. Nah, buat apa? Kenapa 3 orang harus tinggal di tenda? Tujuannya biar kalau yang 4 orang ini pulang berpetualang gitu, yang 3 orang itu udah menyiapkan makanan untuk yang 4 orang ini gitu. Nah, tadinya aku gak mau gitu ya, kayak disuruh tinggal di tenda gitu. Aku lebih suka kalau petualang. Tapi berhubung karena kondisi fisik aku yang nggak kondisi fisik aku, teman-teman aku bilang gini, kamu nggak usah ikut ya, takut kamu kenapa-napa, soalnya kamu kan bilang gitu. Ya aku jujur malah tersiksa, malah nggak seneng. Perhatian banget, kayak sosit banget gitu nggak sih? Cuman kayak aku tuh meskipun juga aku kuat kok menghadapi alam luar gitu kan. Tapi ya itu udah kebijakan, udah udah aku nggak bisa berbuat apa-apa kan. Udah aku ikutin aja gitu. Akhirnya aku sama temen aku itu tinggal di tenda dan masak. Nah, awal-awalnya itu tuh baik-baik aja ya teman-teman, kayak kita tuh masih masak pada umumnya, masih normal-normal aja, sampai pada akhirnya teman aku ini yang satu itu dia nyuci, karena dia nggak mau ke sungai ya, mau nyuci sayuran gitu, dia pakai air galon. Tahu kan air galon kan gede banget kan ya, dia tuangin lah ke baskom
sayur itu. Nah otomatis kan sayurnya meludak semua kan, karena luapan air dari galon itu dituang gitu aja, surut meludak semua, sayur-sayurnya pada berserakan gitu. Ya namanya juga kita di alam ya, alas kita masak itu ya udah alam aja, kayak rumput yang rimbun gitu ya teman-teman. Jadi sayurnya tuh bercampur sama rumput yang rimbun tadi. Nah berhubung sebenarnya itu nggak, bukan masalah yang besar ya teman-teman, karena kita bisa ambil satu-satu gitu ya. Tapi temen aku ini dia orangnya nggak sabaran, jadi dia ambilnya serabutan, kayak serabutan. Jadi kayak rumput-rumputnya itu ikut ke bawah semua, panci ikut masuk ke panci. Jadi kayak tadinya ya udah kita pilihin satu-satu, tapi namanya juga kita manusia ya, kita nggak teliti itu, sayurannya tuh masih kecampur sama rumput-rumput tadi ya, walaupun nggak terlalu banyak gitu, tapi tentunya itu juga mempengaruhi rasa nggak sih teman-teman. Nah akhirnya pas proses pemasakan gitu, awalnya aku kayak ngerasa ya udah nggak apa-apa lah, kayak mungkin kecampuran sedikit kayak ya udah bisa nggak begitu kerasa gitu. Tapi aku kayak juga ngerasa bersalah, gimana kalau nanti temen-temen yang makan itu malah keracunan gitu. Kayak aku coba bilang ke temen aku, udahlah kita masak yang lain aja, kita buang aja sayurnya gitu kan. Tapi temen aku bilang udah nggak apa-apa, ini kita juga bersihan sayurnya juga dikit, kita cuma bawanya beberapa itu buat hari kedepannya juga nanti nggak cukup gitu. Terus ya udah dimasak lah, ya udah kita masak. Habis udah selesai masak kita siapin, dan tiba saatnya teman-teman aku yang 4 itu pulang, masuk ke tenda. Lihatlah disajikan beberapa aneka makanan, ada lauk, kita waktu itu pakai pindang sama tempe dan tahu. Nah digoreng ya, terus ada sayuran yang janggal itu, ada sayuran itu dan ada sebuah yang dimakan tetap sebuah dulu, makan sayur dan nasinya. Pas makan mereka udah makan lancar-lancar, kayak udah selesai saya makan, terus kita kayak enggak, untungnya itu nggak apa-apa lah, kayak masih hidup gitu kan ya. Tapi gimana ya, waktu udah selesai makan ditanya lah sama temen aku tadi, gimana rasanya sayurnya, enak nggak gitu kan. Terus temen aku bilang enak kok, enak, tapi kok rasanya kayak ada sengir-sengirnya gitu. Kayak aku bilang kok iya emang itu sayurnya kecampuran sedikit rumput ya, sedikit rumput itu rumput bahaya nggak dimakan gitu kan maksudnya. Terus temen aku kan gini kan, langsung masa ada rumputnya, mana ya kan, dilihat nih, untungnya tuh wadahnya kan transparan dari kaca gitu kan, dilihat gitu, beneran ada rumputnya gitu kan. Jadi waktu dia untungnya udah selesai makan, tapi kayak dia langsung mual-mual karena dia udah tahu kalau itu ada rumputnya gitu kan. Emang kurang ajar banget tuh emang kurang ajar banget ya. Tapi ya gimana lagi, kita nggak bisa berbuat apa-apa aja. Cuman temen aku jadi marah besar sama kita karena kamu nggak bilang dari tadi gitu kan, kalau bilang kan pasti nggak dimakan gitu. Nah jadi teman-teman, kesimpulannya dari cerita aku tuh jangan ditiru ya. Kalau emang bener-bener ada sayuran tercampur rumput atau gimana tuh ya udah nggak usah dimasak aja mendingan, daripada nanti kita nggak tahu apa yang terjadi ke teman kita gitu, tahu apa dampaknya dari makanan yang kita masak. Bisa-bisa kita kalau temennya kenapa-napa malah kita yang nanggung akibatnya, ya nggak sih. Ya udah itu aja sih cerita dari aku, semoga menghibur hari-hari teman-teman. Sekian, bye bye, next time kita cerita lagi, bye.